Saya Ifik Arifin, Saya Iqbal Aribaskara. kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Mas Iqbal, apa kabar? Selamat sore Om Efik, saya baik. Alhamdulillah. Sore. Om Efik gimana? Apa kabar? Baik, ini sudah mulai relaksasi ya dengan PPKM-nya, jadi kita udah bisa jalan-jalan lagi nih, walaupun mesti tetap hati-hati ya. Betul. Di Bandung gimana Iqbal? Suasananya oke ya? Macet Oke. katanya. Sudah mulai macet lagi sih Om. Iya, jadi Begitu kalau ditanya dilarang. enakan mana nih, enakan mana katanya. Semuanya enak gitu ya. Kita nikmati aja apa adanya. Oke, Mas Iqbal, sebelum kita masuk ke profesi Anda, aku tuh pengen tahu latar belakangnya dikit ya, waktu itu sekolahnya di mana gitu ya. Boleh tahu nggak sekolahnya di mana? Saya dulu kuliah di Parahyangan, Unpar. Unpar ya. Jurusan saya arsitek. Jadi agak-agak Wah, melenceng jurusan. arsitek itu bikin gambar-gambar gitu kan, gambar-gambar rumah itu ya. Iya, merancang bangunan. Aku katrok ya. Iya, iya, iya. Merancang bangunan berarti basically seninya ada di situ kali Iqbal ya. Ada darah seninya di arsitek itu, gitu. Nah, Darah seninya dari dari orang tua atau dari mana nih? dari orang tua juga sih banyak. Dulu kan waktu kecil mama suka beliin kertas satu rim buat saya sama adik-adik gambar-gambar gitu. Ya, mungkin suka Hmm, gambar dari situ gitu. suka ya, gitu ya. Ya mamanya kreatif ya. Terus lulus arsitek lari kemana, Iqbal? Saya sebetulnya dari arsitek sempat nyobain banyak hal sih. Jadi saya sempat jadi Hmm, fotografer, saya sempat motret juga. foto. Oke. Terus tapi Nah, kalau perusahaan saya yang sekarang ini saya ada dua studio. Yang ya, satu itu Orai Studios, dia itu di bidang ilustrasi dan desain grafis. Jadi kalau itu yang perlu mana tuh? Yang namanya apa tuh? yang Orai Studios. Orai, Ya. Orai Studio ya. Nanti kita Nah, kasih pengenalan sedikit tentang Orai Studio itu ya. Nah, terus kalau yang satunya lalu, lagi Plexus itu di bidang teknisnya. Jadi develop oke, sama di game gitu. Plexus di Plexusnya ya. Oke, yang mana yang paling sibuk sekarang ini? Plexus atau Orainya atau sama aja? Saya bagi waktu di dua itu sih. Om. Jadi memang Hmm. lagi alhamdulillah akhir tahun ini banyak yang bisa kita approach lah untuk proyek-proyeknya. Cuma Mulai ya. memang Hmm. dua-duanya. Eh, di arsitek itu apa namanya? eh, kok bisa lari ke fotografer itu basicnya apa ya yang memperkuat pengetahuan kita tuh apa itu? Ininya passionnya gimana tuh? Kok bisa gitu akhirnya masuk ke animasi gitu ya? Cerita dikit dong kok apa ininya penyebabnya gitu? Ya jadi dulu itu memang kalau dari kecil saya sukanya gambar kan, suka menggambar terus Suka gambar. Hmm. suka gambar, suka itu sih yang utama suka menggambar. Terus Hmm. nyari-nyari kan jurusan apa yang kira-kira kesukaan saya itu yang bisa masuk gitu kira-kira. Hmm. Nah, Hmm. kebetulan saya juga suka matematika dan fisika juga gitu kan. Jadi Hmm. sepertinya sih waktu dulu itu sebetulnya saya sempat daftar di seni rupa, di Ya, arsitektur, sama di ya. IT sebetulnya dulu. Cuma Oh, akhirnya saya memilih di arsitektur Unpar, gitu, kuliah di arsitektur. oke, Karena oke. memang ada visual. Setelah lulus, karena memang suka visual gitu ya, suka gambar dan segala macam, saya juga suka iseng-iseng motret gitu. Dan kebetulan waktu itu ada beberapa proyek yang beberapa teman yang ngasih tahu ini ada proyek untuk motret nih gitu. Jadi saya ikutan juga asosiasi Hmm. atau komunitas fotografi gitulah. Jadi kebetulan waktu itu saya sempat mengerjakan itu. Cuma itu nggak lama Oke. Hmm. karena saya suka juga chatting mulainya dulu. Jadi chatting itu. Terus mulai coba-coba bikin website gitu kan. Oh, menarik juga Oke. nih gitu. Terus dari situ Hmm. ya sudah kesasar ke dunia yang sekarang ini gitu. Ke dunia saya Ya, sekarang. kok bisa ke animasi itu loh? Itu yang saya heran kan, menggambar itu apa ada ceritanya ya, storytelling atau apa gitu. Kok Hmm. bisa ke animasi gitu gambarnya mengarah ke karakter-karakter tertentu atau gimana tuh?
Bang? Ya, biasanya kan kalau kita menggambar itu mulainya dari kita membayangkan dulu nih apa yang mau kita gambar. Terus kalau misalnya gambarnya itu orang atau karakter atau apa, biasanya kita juga membayangkan backstory-nya kan. Orang ini Mm-mm. asalnya dari mana, jagonya apa, dia keahliannya apa, terus nah apa kelemahannya apa dan segala macam itu pada saat kita Mm-mm. menggambar tentunya kita membayangkan. Jadi sebetulnya lompatan dari menggambar terus kemudian ke animasi itu nggak terlalu jauh sih, Bang. Jadi maksudnya Oh, pas oke. kita cuma dua dimensi tapi dia diam, begitu Hmm. animasi kita ngomongin sekuensial gitu kan, kita ngomongin Ya, yang bergerak. satu-satu bergerak dia ya. Itu fun banget ya. Jadi bisa bisa bikin Seru film deh. animasi. Bisa Iya. film animasi udah sering bikin barangkali ya film animasi. Kalau kita sukanya bikin animasi-animasi pendek, justru sekarang Pendek. banyaknya. Jadi kalau di game itu ada yang disebut sprite. Jadi kalau kita main game tuh ada misalnya ada karakter yang berjalan atau keluar pedang gitu ya, memukul Ya, musuhnya atau ngapain lah lompat atau kalau Mario Bros mungkin kelihatan tuh dia lompat menjadi besar gitu kan. Terus ya. melakukan berbagai macam aksi. Nah, itu animasi-animasi itu yang sekarang ini lagi banyak kami kerjakan. Kalau animasi yang Oh, banyak itu kita pernah mengerjakan beberapa waktu ke belakang justru untuk perusahaan untuk penyuluhan sebuah perusahaan minyak gitu. Jadi kayak security security apa ya, oh. kayak Jadi buat belajar ya, buat belajar betul. mereka ya. Jadi untuk Hmm. orang-orang di sekitar, jadi ceritanya perusahaan minyak ini, perusahaan gas ini punya pipa yang melewati rumah penduduk ceritanya. Hmm. Penduduk-penduduk di sekitarnya itu mau dikasih Hmm. penyuluhan agar tidak melakukan hal-hal yang berbahaya karena ada pipa, Hmm. pipa tersebut kan. Kebakar. Wah, itu tiba-tiba meledak gitu. Jadi ada misalnya tidak boleh dibilas pipanya, tidak boleh menyalakan api di dekat pipa dan segala segala macam itu. Nah, Ya. waktu itu cara yang dipilih adalah kita bikinin film animasi untuk diputar ditonton bareng-bareng sama penduduk di sekitar situ gitu. Jadi kita bikinin animasinya gitu. Gitu sih waktu Oke. itu. Oke, ya karena ada belajarnya, makanya kita sebut dia sebagai games based learning ya. Kan ini kunci kata kita hari ini nih, games based learning, itu ya. Ya. Jadi kalau tadi kan animasi pure. Ya, Kalau yang game itu kita pernah bikin untuk salah satu bank lah di Indonesia. ya, Terus kalau di bikin bank itu, game, iya betul. bikin games. Gimana Game gimana? Terus, game untuk ini peserta didiknya. Jadi kan biasanya bank tuh ada semacam mm, pendidikan di awal ya, Om. ya, Nah, itu biasanya mereka punya buku-buku peraturan atau SOP yang tebel-tebel tuh, Om. Ada 4 atau 5 buku. bosenin tuh. Dan mereka waktu itu sih kita tawarkan cara yang lebih menyenangkan buat para peserta didiknya ini untuk belajar. Jadi kita Ya, bikinkan game di mana di dalam game tersebut si para peserta didik itu mengalami atau kita kasih skenario yang mungkin bakal mereka alami pada saat mereka mulai bekerja. Jadi pada saat oke. mereka ya, jadi ada nasabah datang, terus saya mau pindah, nasabah datang, oh saya mau tarik uang transfer ke mana gitu, ada kode-kode yang harus dimasukkan kan oleh si para tellernya di bank. Nah, si skenario di game ini membuat si peserta didik ini melatih untuk mengingat si kode-kode tersebut, Om. Jadi itu. Oke. Jadi Iqbal ini membuat animasi ini sebetulnya tidak pakai belajar ya, belajar apa namanya, apa itu games base sebelumnya gitu. Itu intuitif aja atau gimana, Bang? Sebetulnya sih otodidak, tapi bukan Autodidak. bukan intuitif ya Om. Jadi saya memang atau kami secara tim memang mencari kalau sekarang kan banyak nih Om course-course online atau Ya, misalnya materi-materi yang bisa kita ambil sebetulnya atau artikel-artikel yang bisa kita baca dengan gratis. Jadi itu yang banyak kami lakukan gitu. Jadi kami banyak melakukan riset sendiri, kita melihat hasil-hasilnya orang lain, kita bandingkan hasil kita, kita cari ya, course-course yang mungkin cocok, terus ya mungkin kita mengikuti course-course tersebut gitu. Jadi belajarnya oke. online. By doing, Iya, learning by doing. iya. Oke, karena gini, menurut saya karakteristik dari games itu ada 3 ya, yang menurut teori yang pernah saya baca. Yang pertama adalah emosional, jadi kita mempengaruhi emosi seseorang. Yang kedua adalah intelektual, kita berusaha untuk apa namanya memberikan konten yang diinginkan. Dan yang terakhir itu psikomotor.
psikomotorik ya. Jadi kalau dia harus mengerjakan sesuatu dengan tangan atau apa, atau pokoknya dengan bergerak gitu ya. Jadi unsur itulah yang ada di apa namanya games based learning gitu ya. Nah, tapi ini kan terjadi dengan begitu aja, dan memang itulah yang diinginkan oleh stakeholder atau pemberi order gitu ya. Karena mereka menginginkan ini sesuatu yang ada tantangannya gitu. Ya kan? Kalau games itu ada kompetisinya nggak Kalau yang sekarang selama udah ini banyak. dibuat? Kalau sekarang banyak sih yang apalagi yang kita sebut udah jadi satu nama sendiri, jadi e-sports misalnya. Itu Oh. banyak game-game yang kemudian sudah jadi memang untuk kompetisi gitu. Jadi untuk kompetisi yang artinya ada hadiah gitu. Salah satunya yang paling terkenal itu Ada Dota. hadiah. Apa Gitu namanya? ya. Sorry. Dota. Oke. Nah, itu Aku game-game. awam di situ, Bang. Aku awam. Enggak. Ya, ya. Nah, memang sih terus melihat kompetisi itu memang menarik sih. Maksudnya dia bikin orang itu bergairah gitu untuk main gamenya itu. Makanya waktu dulu itu konsep yang waktu kami bikin untuk pelatihan di bank itu, kita membandingkan antar kantor cabang gitu Om. Jadi ada leaderboardnya, yang nanti ada kantor cabang ini leaderboardnya segini, kantor cabang yang ini skornya segini. Jadi dipacu untuk saling berkompetisi antar personel dan antar kantor cabang itu juga. Jadi wah, itu pimpinan kantornya udah wanti-wanti ya, nggak boleh kalah loh kantor kita ya. Itu kira-kira ya. Gitu. Oke, jadi menarik, interaktif juga barangkali ya, kan pasti ada interaktifnya, lalu ada feedbacknya juga ya, kita bisa lihat ininya apa entusiasme mereka gitu ya, dan tentu ada rulesnya. Nah, rulesnya itu sesuai dengan aturan perbankan yang diinginkan barangkali ya, gitu. Nah, lalu yang ingin saya tahu rewardnya tuh apa, Bang? Biasanya. Rewardnya, sebetulnya sih kalau soal reward itu tergantung dari si kliennya ya. Jadi kita pernah bikin game juga untuk produk-produk daily produk yang bikin campaign untuk launching salah satu produknya mereka. Itu di sosial media. Jadi hadiahnya tuh bisa sesederhana kupon yang bisa ditukarkan untuk produk gratis. Tapi waktu itu kita juga pernah bikin yang hadiahnya tuh lumayan, jadi motor gitu ya, motor atau mobil. Dan biasanya dan makin besar hadiahnya Om, makin berisiko, dalam artian security-nya makin harus diperhatikan karena makin banyak orang-orang yang berusaha untuk injecting score, untuk nge-hack Oh my god. Gitu. Jadi dasar manusia ya. Ada dimensi lainnya yang jadi harus dipikirkan gitu, bukan cuma ngomongin asik ada apa. security-nya. Betul, itu yang juga harus dipikirkan. Gitu. Dan itu terjadi ya, Bal ya? Terjadi. Ya. Oh, rupanya gitu. Rupanya enggak. Silakan. Makin besar risk-nya, makin besar hadiahnya, makin besar risk-nya juga untuk diretas gitu. Ya. Itu namanya udah bukan dengan segala usaha lagi tuh, dengan segala semua upaya. Semua trik. Iya, betul. Aduh, dasar hadiah. Makanya hadiahnya jangan gede-gede deh. Jangan mobil. motor oke gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Tergantung perusahaannya memangnya. Jadi, betul. Tapi award itu merupakan satu elemen atau komponen dari games base ya. Karena kalau nggak ada award juga, bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi orang gitu ya. Kira-kira gimana tuh? Apakah bisa kita membuat games based learning tanpa award? Nggak bisa kayaknya ya. Sebetulnya sih justru unique selling point-nya menggunakan game dibandingkan dia belajar di buku gitu adalah karena di game itu feedback-nya bisa instan. Dalam artian feedback ini dalam artian reward maupun punishment-nya. Jadi apabila dia benar dia dapat skor, apabila dia salah skornya dikurangin misalnya. Itu yang paling sederhana. Itu salah satu unique selling point yang di game itu. Selain juga dia interaktif ya, dan pengalamannya itu ada audio visualnya juga, ada dua arahnya juga. Itu yang paling memacu orang untuk main game itu karena dia reward-nya dan punishment-nya itu instan. Jadi dia bisa langsung lihat, oh saya benar nih, oh saya salah nih, jadi saya harus betulin, atau oh saya harus lanjutin yang benar ini gitu misalnya. Yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya si reward dan punishment itu diambil, sebetulnya bisa aja, tapi kalau
keefektifannya pasti berkurang sih. Oke. Ya, oke. Jadi game space ini apa namanya kayaknya cocok ya buat masa pandemi ini. Karena gini ya, untuk terutama untuk learning di rumah gitu ya. Itu kan kita nggak bisa kontrol sebagai pendidik atau sebagai guru gitu ya. Apakah anak didiknya atau peserta didiknya itu belajar atau enggak gitu ya. Betul. Jadi kita bagaimana bisa memonitor mereka tanpa harus masang kamera di punggungnya gitu ya. Belajar apa enggak sih? Nah, berarti games base ini sebetulnya merupakan solusi yang wajar ya kalau bisa dibuat, tapi mungkin waktunya agak lama kali untuk sekolah-sekolah membuat game space seperti ini. Tapi rasanya sih efektivitas game space ini cocok buat learning from home ini. Gimana, Bang? Menurutmu gimana? Setuju sih, Om. Jadi kemarin juga pada waktu-waktu awal pandemi sebetulnya kami sempat dikontak sama beberapa beberapa badan edukasi gitu. Jadi ada universitas, ada juga yang di bawah universitas juga kayak SMU dan segala macam. Itu sempat kontak-kontak ke kami untuk bikin game. Cuma sepertinya waktu itu masih belum cocok karena sepertinya ada pandangan bikin teman-teman yang di luar dunia game belum punya pandangan yang jelas tentang proses pembuatan game itu seperti apa sih gitu. Apa aja yang terlibat, siapa aja yang terlibat dan cost-nya berapa. Jadi mungkin itu yang akhirnya ternyata segini lama ya. Ternyata cost-nya segini deh gitu yang tidak cocok akhirnya itunya kan Betul, itu faktor ketidaktahuan itu. Pertama tentunya kita bicara soal kualitas juga ya kalau bikin game seperti itu nggak bisa besok selesai, nggak bisa. Ya bisa. Nah itu tentunya ada biaya. Nah biayanya aku rasa cukup mahal. Gimana? Affordable nggak buat sekolah-sekolah gitu, Iqbal? Kalau dilihat dari sudut komersial gitu ya. Sebetulnya sih kalau soal affordable atau tidak ya, kalau dari awal sudah dibudgetin untuk itunya gitu, itu sebetulnya nggak terlalu luar biasa juga. Maksudnya kita bisa ngomongin di range puluhan sampai ratusan juta gitu. Dan kalau misalnya dipikirkan untuk game ini untuk jangka panjang untuk 2 atau 3 tahun, kemudian jadi affordable aja kan. Maksudnya cost segitu tuh nggak terlalu besar kalau kita ngomongin jangka panjang, betul. Karena kan kita bikin bukan buat sekali aja kan, buat berkali-kali gitu. Dan untuk kita bikin bisa satu kali bikin untuk ratusan siswa gitu kan, atau bahkan ribuan siswa sebetulnya. Ribuan. Dan nggak perlu kan, maksud saya ribuan itu bisa realistis kalau kita gabung dengan sekolah-sekolah lain yang dengan materi yang sama gitu ya. Betul. Itu sebetulnya kalau bisa ada seperti itu, maksudnya sekolah sudah memikirkan misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi mau bikin game dan kemudian menyiapkan budgetnya, sebetulnya budget segitu nggak terlalu besar karena biasanya klien-klien kami yang brand-brand itu juga cost-nya kan segitu tuh. Kalau mereka sih bisa karena memang sudah dibudgetin dengan 1 tahun itu sekian M gitu untuk segala macam campaign-nya mereka. Nah, kalau kemarin yang akhirnya deal itu justru dari penerbit karena mungkin mereka mikir gitu ya, mereka kan mikir ini ada game yang nanti kita istilahnya tie-in, kita jadikan satu paket dengan buku gitu ya. Jadi mereka bikin satu dari buku gitu, ada kalau nggak salah ada 30 buku. Di tiap bukunya tersebut itu ada gamenya gitu. Nah, mereka mikir, oke, saya akan jual sekian ratus atau sekian ribu eksemplar, jadi game ini akan membayar dirinya sendiri gitu. Maksudnya nggak akan ada cost yang terlalu besar juga karena dihitungnya dikalikan berapa volumenya gitu kan. Jadi itu yang kemarin akhirnya kami deal, kita bikin 60 game gitu untuk dua seri buku. Jadi masing-masing serinya itu 30 volume gitu. Wah, keren. Buku, gitu sih Om. Keren banget. Jadi memang begini ya, masalahnya mungkin saya udah lihat sih kalau kesiapan kita ya kan, pandemi ini datang begitu cepatnya, kemudian kita nggak siap. Yang terjadi adalah Iqbal sekarang ini itu kelas tatap mukanya dipindahin virtual gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi sama aja kayak ngajar di kelas, cuman sekarang mediumnya pakai internet gitu ya. Dan itu karena jadinya pasti satu arah deh. Karena si muridnya juga nggak tahu mau ngapain gitu kan. Kalau di kelas dia bisa nanya gurunya langsung, tapi kalau di virtual dia bisa nanya juga, tapi kan lebih banyak santainya ketimbang nanyanya gitu ya. Nah, jadi memang pilihan satu-satunya adalah
membuat virtual class ini menjadi atraktif, baik dengan games. Nanti ada lagi yang namanya gamifikasi barangkali ya. Kemudian juga Pak Eko Indrajit itu pernah mengusulkan flip class. Jadi flip class itu belajarnya di rumah, tapi di virtualnya tinggal membahas aja gitu. Jadi belajar sendiri loh, ya pakai e-learning atau apa. Setelah itu kita ketemu, kita bahas apa yang lu pelajari gitu katanya. Itu lebih efektif katanya. Jadi ini mesti juga akan terus dicoba gitu ya. Dan aku percaya itu memang betul seperti itu ya. Jadi pola mengajar kita ini atau model pembelajaran saat pandemi ini harus berubah gitu ya. Nggak bisa main pindahin yang tadinya tatap muka jadi virtual gitu ya. Tapi gini Bal, ada beberapa kesan positif, ada yang negatif juga dengan game. Kalau orang ada yang negatifnya itu mereka cuma nganggap ini sekedar permainan aja. Jadi it's nothing than a game gitu ya. Jadi mereka look down gitu bahwa game based learning ini bisa manfaatnya banyak sekali ya, bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, ya senang, terus meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Kemudian feedbacknya juga cepat kayak yang tadi Iqbal bilang ya. Kemudian yang kedua, kalau kalah dalam game itu frustrasi nggak atau gimana ya? Orang itu jadi malah nggak suka gitu. Gimana Bal? Ada nggak kesan seperti itu? Yang menang ada, yang kalah juga ada dong. Nah yang kalah ini nasibnya gimana? Frustrasi nggak dia? Nggak ya? Sebetulnya yang menarik di dunia game adalah bahkan yang kalah itu pun kalau dia merasa cocok dengan game tersebut, dia justru merasa terpacu untuk coba lagi. Gitu. Okay. Jadi gimana caranya kita mengolah kekalahan dan kemenangan itu sebetulnya dari game. Maksudnya kalau kita bikin game itu kan pertama yang kita pikirkan adalah tujuannya apa nih? Katakan misalnya tujuannya ngenalin produk kayak misalnya tadi. Tujuannya ngenalin produk itu berarti si kalah dan si yang menang itu sebetulnya tidak perlu terlalu jauh dibedakannya. Maksudnya yang menang dia akan dapat sesuatu, tapi yang kalah pun dirangsang untuk ayo main lagi gitu loh. Jadi kayak misalnya nih secara paling sederhananya di layarnya keluar kamu tinggal segini lagi untuk mencapai level sekian. Coba lagi nggak, ada tombolnya gitu. Jadi orang bisa langsung oh ya deh cobain lagi gitu. Jadi itu gimana caranya kita ngolah si kekalahan itu sih Om. Gimana sih? Jadi sebetulnya benar juga sih, tuntutan kognitifnya udah tercapai gitu ya. Dia kan walaupun kalah dia belajar gitu. Iya, betul. Betul. Tapi kan mungkin bisa di reset lagi gitu. Ayo reset ulang lagi gitu ya. Iya. Kayak gitu aja. Itu kan bedanya sama tugas sekolah kan ya Om. Maksudnya kalau tugas sekolah kan kita submit dulu ke guru, terus diperiksa dulu sama gurunya, dapat skor, terus ya udah nanti latihan berikutnya saya cobain lagi. Tapi kalau di dunia game itu kalau kita bikin pakai game kan dia langsung lihat oh saya salah 3 nih gitu. Yang 3 kan saya harus coba lagi gitu, yang benerin lagi gitu, yang seperti itu. Iya. Sebetulnya ini sangat menarik, mesti dicoba sih ya. Kalau dicoba baru kita tahu problem-problem yang muncul ya. Misalnya ada game kan ada aturannya ya. Kita membuat game nggak sembarangan game aja, tapi tentu ada aturannya. Nah dalam aturan itu ada pelanggaran nggak? Gimana kalau melanggar diapakan gitu ya? Apakah ada penalti? Apakah ada ya? Gimana lah gitu. Jadi itu menarik sebetulnya ya. Saya rasa memang walaupun bagaimana, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Tapi saya rasa bidang teknologi pendidikan ini harus lebih memfokuskan diri ke arah-arah yang seperti ini, games based learning, kemudian gamifikasi. Kalau gamifikasi itu dia caranya aja yang seperti game tapi bukan games ya. Jadi menggunakan metode games untuk belajar tapi bukan games gitu ya. Kemudian kita harus, yang paling penting itu motivasi orang yang mendengarnya gitu ya. Kita lihat di Zoom itu ada collaborative room ya, breakout room. Nah itu kalau kita punya 40 siswa gitu ya, kita bisa bagi kotak-kotak sehingga kita bisa konsentrasi dengan jauh lebih baik ketimbang tatap muka. Menurut saya malah sangat menguntungkan gitu ya. Jadi kita bisa
face to face dengan sekelompok kecil orang sebelum kita berhadapan dengan yang lebih besar gitu ya. Jadi banyak sekali strategi metode pembelajaran yang harus diimplementasikan. Mungkin penelitiannya udah banyak ya, tapi harus diimplementasikan dengan seksama gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke segi komersial, Iqbal. Jadi perusahaan Anda ini kira-kira berkembang go public kan nanti suatu saat gitu ya? Sebetulnya sih sepertinya enggak ya, maksudnya kita nggak punya cita-cita untuk go public. Maksudnya kita Oh gitu. lebih bercita ya mungkin kalau misalnya nanti secara natural kemudian akan go public ya kita akan go public. Tapi untuk saat ini yang kami konsentrasikan adalah gimana caranya supaya si studio ini bisa berjalan berkesinambungan terus gitu. Jadi maksudnya kami ingin saya dan partner saya gitu kan, saya bikin studio ini kan berdua nih sama teman kuliah saya namanya Gifty. Jadi kalau kami diskusi itu, kita pengennya sih si studio ini bahkan setelah nanti mungkin saya dan dia nggak aktif lagi gitu, mesti bisa jalan terus gitu loh. Karena kami juga bukan sesuatu yang bombastis dan apa yang growth-nya fenomenal, tapi sesuatu yang bisa bertahan, yang bisa lestari gitu, yang bisa jalan terus ke depannya. Oh, kalau menurut saya outstanding ya di masa seperti ini perusahaan Anda itu sangat menarik sebagai perusahaan yang kalau ditawarkan ke investor, aku rasa banyak yang mau itu ya. Beneran. Karena aku lihat tren teknologi kita membutuhkan hal-hal seperti ini, animasi segala macam. Jadi you are in the right track gitu loh, Iqbal. Jadi senang banget gitu ya. Nah, sekarang Anda itu apa sih tips-tipsnya untuk teman-teman kita nih, terutama anak-anak muda yang bikin startup itu banyak sekali ya, untuk hal-hal yang outstanding, creativity gitu ya. Terus terang aja saya podcast biasanya sama orang-orang seumuran saya. Kali ini sama Iqbal ini luar biasa gitu. Jadi kita satu gap generasi ya. Terima kasih banyak loh Iqbal sudah mau ikut podcast ini. Nah, apa tips-tipsnya untuk teman-teman kita nih yang masih muda-muda dan barangkali mereka punya cita-cita juga seperti Iqbal yang akhirnya bisa punya perusahaan-perusahaan yang solid gitu ya. Gimana, Bang? Kalau di bidang saya itu sukailah bidang yang memang nanti bakal jadi usahanya. Misalnya mau di bidang animasi ya memang pertamanya orangnya harus suka dulu. Kalau misalnya di game ya orangnya harus suka main game gitu. Itu yang pertama. Jadi kayaknya nggak susah deh nyarinya kalau yang suka main game gitu. Iya, memang sih. Apalagi sekarang. Terus gimana? Terus yang kedua mungkin apa ya, kalau saya tuh kalau misalnya ada teman-teman dari, kan kita juga suka nerima kunjungan dari sekolah-sekolah gitu, biasanya saya kasih tips jangan takut gagal. Jadi maksudnya gagal itu udah pasti, maksudnya kalau kita memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, apalagi di hal-hal yang kita nggak tahu, belum tahu sebelumnya, itu kita pasti menemui kegagalan itu. Jadi nggak usah alergi sama gagal. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang bikin masuk terus ketemu kegagalan, ya udah terima aja kegagalan itu, pelajari supaya next time-nya bisa lebih baik dan nggak ketemu kegagalan itu lagi. Terus mungkin yang kita belajar dari kegagalan gitu ya. Karena itu yang paling bagus sih Om. Jadi maksudnya segala macam teori yang kita baca, kalau kita belum ngalamin sendiri, biasanya ada gap-gap yang kita belum tahu. Oh ini tuh gini toh gitu. Ini tuh teori kan manis-manis semua Iqbal. Betul. Banyak yang ternyata di dunia nyata banget gitu. Beda. Kok kayak gini, kok kayak gitu gitu kan. Kalau di buku kan atau di teori kan semuanya rapi jali gitu ya. Dari A ke B ke C, sementara kalau di dunia nyata tuh tiba-tiba ke Z, nanti balik lagi ke B, balik lagi ke C gitu. Proses-proses seperti itu yang mungkin ini. Terus yang berikutnya mungkin cobalah bikin sesuatu dari misalnya masih kuliah gitu, mulai dari sekarang bikin sesuatu. Karena kalau zaman sekarang itu mau bikin sesuatu itu sebetulnya mau belajar sesuatu aja itu gampang banget gitu loh. Tinggal kita googling, YouTube, Instagram mungkin, cari di forum-forum yang berkaitan sama minat gitu kan. Itu banyak banget ilmu yang sebetulnya bisa kita serap jauh lebih banyak dibandingkan zaman saya waktu kuliah dulu gitu. Jadi teman-teman yang kuliah sekarang cobalah mulai
dibandingkan nonton TikTok doang gitu ya, nggak apa-apa nonton TikTok gitu, nggak apa-apa juga nonton Instagram atau nonton YouTube, nggak apa-apa, cuma Betul. coba di ituin juga gitu, jadi dicari juga, waktunya dipakai Ya, juga untuk mencari ilmu. betul. Oke, aku juga mau kasih sedikit pendapat ya soal knowledge di internet ini. Saking gampangnya kita dapat, tapi kita dapat banyak sampah Oh, juga loh. ya Hati-hati itu yang gitu. mungkin. Harus pandai-pandai memilih karena saking banyaknya ternyata banyak sampahnya juga gitu ya. Akhirnya kita wasting time tuh, buang waktu. Nah, ini mungkin kalau kita sudah apa namanya, kita bisa bertanya sih dengan teman-teman yang mana yang bagus, yang mana yang situs yang bagus. Kemudian kita bisa belajar sendiri dan stick ke apa namanya, ke situs yang memang bagus gitu ya. Uh, uh, jadi sebetulnya semua possibility udah ada semua ya. Jadi seperti yang Iqbal bilang, tinggal kita mau jadi apa gitu ya kan. Yang yang penting kan itu. Dan jangan terlalu banyak maunya, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini, akhirnya nggak ada yang dapat satu juga ya. Oke, oke Bang. Jadi banyak banyak juga ya yang kita bicarakan hari ini. Apa namanya, saya gembira gitu ya, artinya mungkin nanti apa namanya, kita, kalau saya mau coba tuh yang namanya game space learning, kemudian apa namanya gamifikasi, kita mulai dari kayak quizzes gitu ya, kayak menjawab apa pertanyaan di quizzes itu kan udah ada kan, yang dia pakai musik segala macam gitu. Nah, mungkin menarik gitu ya nanti di situ. Oke, Bang. Jadi terima kasih banyak. Ini kita sudahi pertemuan kita kali ini. Jangan kapok ya sama aku ya, Bang. Oh, seru kok ngobrol-ngobrol. Kita nanti kalau ke Bandung gue mampir tuh ke mana? Pastur ya, Jalan Pastur ya. Di Sukajadi. Oh ya, sebelum penutup mungkin kamu jelasin dikit dong itunya apa, apa namanya perusahaannya? Jadi Orai Studio. Orai Studios. Jadi Orai Studios itu kita ke arah ilustrasi sama graphic design. Jadi kalau Om lihat di latar belakang saya ini yang bikin Orai Studios. Jadi ini cantik banget itu. Itu lo yang bikin ya? Keren ini banget gitu loh. Sebetulnya untuk pameran ini Om. Di background ini untuk pameran. Jadi waktu itu Jerman Gamescom, kita diundang ke expo di Jerman. Jadi ada. Wih, lu nggak ngajak-ngajak gue lo kayak Jerman. Saya pengen lagi sih Om, tapi belum lagi nih pandemi soalnya. Sama mama juga ya, ajak mama ya? Oh enggak, itu kita berusaha. Mama kan sibuk sendiri dia ya. Oke. Terus. Nah, apa lagi, Pak? Memang arahnya ke situ, ilustrasi, animasi, graphic design, 3D, 2D gitu. Itu pokoknya yang elemen-elemen estetiknya, yang visualnya itu orang yang bikin. Plexus itu di bagian teknisnya. Jadi mau software, hardware itu Plexus yang bikin. Nah, biasanya kalau ada klien yang saya mau bikin sesuatu tapi belum punya programmer, belum punya juga desainer, nah orang sama Plexus kerja sama tuh. Tapi seringkali juga klien udah ada, misalnya saya udah punya programmernya, saya cuma nyari yang bikin visualnya aja. Nah, itu orang yang maju. Kalau saya cuma punya desainer tapi nggak punya orang teknisnya, itu Plexus yang maju gitu. Oh. Jadi di Plexus itu ada developer yang memang bisa bikin interface dengan animasi ini ya. Betul, animasi dan game dan aplikasi. Itu apa backgroundnya apa itu? Pakai programming language apa, boleh tahu nggak? Python atau apa, Java atau apa ya? Tergantung dari proyeknya. Kalau misalnya Om lihat kami suka explore juga untuk machine learning, biasanya kami pakai Python gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau bikin game, tergantung gamenya mau platformnya apa nih. Kalau kita gamenya platformnya Android atau misalnya desktop gitu, itu biasanya kita pakai SDK yang namanya Unity. Unity itu language-nya. Oh, Unity itu berat loh itu. Itu justru yang lebih ringan dibandingkan dengan Unreal. Jadi ada satu lagi engine lagi namanya Unreal Engine. Lebih berat itu. Lebih berat justru, itu lebih berat lagi. Atau ada juga alternatifnya kayak Godot. Godot itu biasanya
dia pakai bahasa sendiri gitu ya, bahasanya buat sendiri. Atau kita bisa juga kalau misalnya untuk web, jadi untuk nanti diupload gitu ya, dimainan di browser, itu biasanya kita pakai Acer. Nah itu language-nya JavaScript. Jadi beda-beda, JavaScript. tergantung nanti platformnya apa yang mau dipakai. Wah, keren dong kalau gitu punya segala macam developer untuk segala macam platform ya. Betul. Jadi kami emang apa ya, di dunia kami memang dituntut untuk belajar banyak itu sih, banyak hal, walaupun nanti ada spesialisasinya ya. Ada spesialisasi. Kalau yang augmented reality sama virtual reality itu gimana tuh, Iqbal? Pakai apa itu? Itu pakai Unity biasanya, karena Unity. kan dia mobile ya. Gitu. Jadi di sini banyak juga ya yang bisa Unity. Aku nggak sangka juga loh. Banyak ya para developer muda gitu yang menguasai Unity ya. Dan kampus-kampus juga sekarang mulai punya kesadaran untuk ini sih, mulai ada yang interest game itu mulai di apa ya, diangkat. Mulai diangkat. Nah, iya. Jadi dosen tamu di UPI kemarin, di Universitas Pendidikan Indonesia itu, saya sempat jadi dosen tamu di sana gitu, jadi sempat cerita tentang buatan. Keren banget. Oke deh, jadi nanti kita sambung lagi ya. Boleh. Terima kasih banyak. Kalau main ke Bandung kan? Bener nih ya, serius ya. Aku ada kantor di Cipaganti. Dekat ya, kan? Iya, dekat ya. Cipaganti sama Pasteur dekat ya. Nah, dan ya senang dah kuliner ke Bandung. Kulinernya enak-enak ya Bandung. Iya, murah-murah, enak-enak. Nggak murah juga sih, tapi enak. Oke, Iqbal. Kita terakhir kita berikan salam kompeten kepada teman-teman kita. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Salam kompeten. Thank you.